Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatus sabi'ah. Maqalah yang ketujuh. Qala Umar radhiyallahu an. Sahabat Umar mengatakan, sahabat Umar radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada Umar. Al-buhuru. Nah, adapun lautan, yang dimaksud lautan yaitu lautan adalah tempat berkumpul, nah, tempat yang luas, al-jami'ah, tempat berkumpul. Al-muttasi'atu al-jami'atu, itu tempat yang luas untuk berkumpul. Al-buhuru arba'atun, dinamakan buhur, tempat berkumpul yang luas itu arba'atun, itu ada 4. Pakai hak, al-buhur. Kalau buhur pakai kha, itu yang kita bakar itu. Biasanya kalau pengen harum di Mekah itu juga ada dibakar buhur namanya. Nah, di Masjid Haram hari Jumat itu dibakar buhur. Nah, di Nabawi. Nah, kita juga biasa kita bacain atau kita bakar di sini itu namanya bukhur, ya, atau dupa, bukhur. Kalau ini buhur, bahrun, dari kata bahrun, laut. Ada 4. Yang pertama itu apa? Al-hawa bahrul dzunub. Hawa nafsawa, ya, atau keinginan itu bahrul dzunub. Itu tempat berkumpulnya dosa. Jadi orang kalau terbawa sebuah keinginan itu biasanya dekat dengan dosa, ya, tempatnya keinginan ini adalah tempat di mana dosa, ya, perbuatan dosa itu ada di situ. Aimailun nafsi, artinya keinginan nafsu, ila syahwatiha, ya, untuk mengikuti syahwatnya, keinginannya. Artinya ketika orang itu dipenuhi dengan keinginan, itu rawan dia melakukan sebuah dosa. Jadi kita itu kadang terjebak dengan bukan kebutuhan tapi keinginan, ya. Kalau yang kita butuhkan itu ya sederhana sebenarnya, tapi yang membuat manusia berat itu karena keinginannya, ya, kayak ibu-ibu itu kadang dari rumah, ya, ke pasar itu mau belinya cuma mau beli bawang merah sama bawang putih, tapi sampai di sana itu pulangnya dapat banyak, ya dapat macam-macam, ya. Ke mall itu pengennya cuma beli sendal, ya, atau mau mungkin beli celana bapaknya atau apa, ya, gitu. Tapi begitu sampai di Ramayana ternyata ada diskon, sendalnya diskon, sepatu diskon, semua akhirnya ya di bawah semua. Malah yang dari rumah dituju nggak dapat kadang. Jadi karena tergoda dengan keinginan-keinginan itu. Nah, manusia pun begitu, ya, membuat berat kita hidup itu karena keinginan kita, ingin yang seperti ini, ingin yang seperti ini. Nah, sebenarnya kayak kita ini butuhnya apa sih? Butuhnya kita itu ya sedikit saja sebenarnya, makan itu ya 1 piring, ya, 3 kali 3 piring. Tapi karena ya keinginan kita itu banyak, sehingga kadang-kadang orang yang terjebak dengan keinginan tanpa memperhitungkan kekuatan dirinya, sehingga terjebak dengan perbuatan dosa, terjadinya korupsi, menipu, ya. Ini kenapa? Karena terjebak dengan keinginan-keinginan, ya. Maka karena memang hawa atau keinginan, mailun nafsi,
keinginannya nafsu ini akan menjebak orang berbuat dalam perbuatan dosa, perbuatan dosa. Padahal Allah itu sudah jadikan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kalau kita itu sebenarnya menyadari bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, nggak perlu kita menipu, nggak perlu kita berbuat mencari rezeki yang mencari ya nafkah yang tidak halal. Ya. Karena keinginan kita itu tadi. Kalau kita menyadari semua yang terjadi dalam diri kita adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan berbuat seperti itu, berbuat apapun ya. Kita mengumpulkan harta sebanyak apapun, kalau itu bukan rezeki kita, ya tidak akan bisa kita nikmati. Ya, jadi rezeki itu kan ada 4 ya, ada 4. Kalau kita bahas rezeki, yang pertama itu ada rezekinya makhluk. Ya, rezekinya makhluk itu Allah sudah tentukan kepada setiap makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidaklah semua yang hewan, binatang, semua kehidupan yang melata, ya, semua makhluk yang di muka bumi ini Allah sudah jamin rezekinya. Ya, Allah sudah jamin. Di semut itu jamin rezekinya, cicak semua ya, ular semua jamin rezekinya, apalagi kita manusia. Nah, ini namanya jaminan rezekinya makhluk. Semuanya orang yang beriman atau tidak itu semua dijamin oleh Allah rezekinya. Yang percaya kepada Allah atau tidak semua dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan seandainya kita tidak kerja pun itu dijamin rezekinya oleh Allah. Kita diam saja di rumah, maka dikatakan bahwa orang meninggal itu karena apa? Karena habis rezekinya. Malaikat Mikail itu sudah kemana saja mencari rezekinya, dia tidak dapat, sudah nggak ada rezekinya, maka meninggal dia. Maka ada kadang orang itu mau meninggal itu hanya minta seteguk air, 1 sendok minum air minum. Ketika sudah dimasukkan ke dalam mulutnya, ditelan terus meninggal. Yaitu yang tersisa rezeki di saat itu. Nah, ini rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dapat rezeki itu. Mau binatang, mau kita kerja atau tidak, semuanya. Ya. Orang gila itu nggak kerja ya makan. Orang sakit itu berhari-hari bertahun-tahun ya makan juga, nggak pernah kerja. Ya, toh? Itu. Ini yang pertama, jaminan rezeki. Tapi ibaratnya sekarang begini, ada orang yang ini, rezeki sudah dijamin oleh Allah, saya nggak kerja. Itu ibaratnya orang mungkin di bawah pohon menunggu jatuhnya buah itu. Kalau jatuh berarti rezeki, kalau tidak bukan rezeki saya. Ya dapat rezeki, tapi ya rezekinya ya begitu, ya hanya menjadi jatahnya. Ya. Beda ada tetangganya tidak hanya duduk tapi dia bawa apa? Nah, mungkin bawa alat untuk mengambil, ya itu. Ini masuk kepada rezeki yang kedua, yaitu rezeki yang datangnya dari apa? Dari usaha, ikhtiar, dari ikhtiar. Rezeki karena usaha. Jadi ya punya kios, buka toko, ke pasar, ya, buka lapaknya atau online-nya, ya. Jadi pegawai pergi ke kantor, ini ikhtiar. Ya. Rezeki sebab ikhtiar. Ya, tentunya ya ini yang kita menjadi apa? Menjadi keharusan kita sebagai manusia untuk ikhtiar. Ya, walaupun toh kita diam di rumah ya dapat rezeki, tapi kita ikhtiar ini kewajiban bagi manusia. Tetapi tidak menjamin bahwa ikhtiar kita
Ya, ikhtiar kita akan menjadi mendapatkan banyaknya rezeki. Jadi ikhtiar itu hanya sekedar kita sebagai manusia untuk usaha. Hasilnya rezeki yang kita bawa itu menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sering saya katakan, makanya profesinya sama, ya, sama-sama tukang ojeknya, sama-sama nunggu tokonya, ya, mulai dari jam yang sama nanti berhenti pada jam yang sama, yang didapat pun berbeda-beda. Ya, karena menunggu apa namanya itu ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah mengetahui itu, maka kita tidak bisa iri dalam urusan rezeki, karena kita menyadari bahwa rezeki itu adalah ketentuan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, kita nggak usah iri, kita nggak boleh iri. Orang lain yang beli motor kok kita yang bingung cari dari mana uangnya, kan ya lucu. Orang lain bisa daftar haji misalnya, tetangga kita sibuk, uang dari mana kok bisa haji, kan lucu. Kita tidak tahu rezekinya Allah tentukan itu dari mana kepada seorang hamba. Ya, wah itu kok tokonya bisa laris, itu pasti pakai pelet itu. Ya, ini kita kan bikin pusing, itu bikin dosa saja, ya, dosa. Jadi itulah ketentuan rezeki yang kedua itu dengan ikhtiar. Walaupun kita diam dapat rezeki, tapi bagi yang berikhtiar berarti hasilnya berbeda. Lantas yang ketiga itu ada rezeki bil amalis sholih, karena beramal soleh, karena infak, karena sedekah. Ya, barang siapa yang bersedekah Allah lipat gandakan. La in syakartum lazidan, nakum bersyukur dengan sedekah, dengan amal bersyukur bersedekah, Allah tambah rezekinya. Ya. Man amila sholihan falahu asyru amsalihha. Barang siapa beramal soleh Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, ya, ila akhir ayat. Barang siapa yang berinfak, Allah akan jadikan sebagaimana gandum yang ditanam, yang berbuah, artinya berkembang dengan bersedekah. Ini rezeki yang jalur daripada amal soleh, ya, beramal soleh. Semakin rajin amal solehnya, Allah akan beri keberkahan di dalam rezeki itu. Hanya saja jangan hanya dimaknai bahwa tambahan dari Allah itu secara fisik, bisa jadi secara keberkahannya, Terus yang lantas yang keempat, rezeki yang datang dari mana? Dari ketakwaannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak dimiliki oleh orang lain kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah beri rezeki dari pintu-pintu yang tidak pernah terduga. Para guru-guru kita itu tidak pernah kerja, tidak pernah kemana-mana, tapi ketakwaannya ini yang kemudian menarik rezeki itu. Ya. Nah, para kiai kita itu, para guru-guru kita itu, ya karena rezeki itu ditarik dengan ketakwaan itu, ya, sehingga tidak sama dengan orang yang hanya ikhtiar tadi dengan ikhtiarnya. Ini dengan takwa, sebab takwa ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kalau tadi rezeki yang pertama setiap makhluk, mau itu taat, mau kufur, mau tidak percaya kepada Allah, tetap Allah beri rezeki. Yang kedua juga sama, sepanjang mau berusaha, mau dia muslim, non muslim, mau dia percaya kepada Allah, mau dia musyrik, ya, kalau mau berusaha ya Allah akan beri, ya, mau dia orang mana saja Allah beri. Yang ketiga tadi juga demikian, ya,
Nah, dia berbuat baik, jalan rezeki itu dibuka kepada siapapun. Ya. Walaupun dia tidak beriman, sepanjang dia berbuat baik kepada orang lain, misalnya dia buka toko, orangnya baik, dia rajin sedekah, rajin memberi kepada orang, ya akan mendapat imbalan dari perbuatannya. Tapi tidak bagi orang yang bertakwa. Ini hanya khusus Allah beri bagi orang-orang yang beriman, ya, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 jalan rezeki. Jadi ketika sudah Allah tentukan seperti itu, maka keinginan, ya, kembali kepada tadi bahwa keinginan kita, keinginannya nafsu, ya, itu akan bisa kita tekan, karena ini mungkin bukan rezeki saya, tidak gampang mudah tergoda, tidak akan mudah untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa dalam untuk menuruti keinginan, ya, keinginan kita. Karena ketika seseorang itu diselimuti dengan keinginan, dia bagaikan masuk di dalam lautannya dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wan nafsu bahrus syahwat. Nah, sedangkan nafsu ini adalah tadi itu, sama nafsu itu lautannya keinginan, dibolak-balik itu. Karena ada hawa, ada nafsu. Hawanya ini adalah keinginan mailul qalbi untuk mencari sesuatu, dan nafsu ini mendorong ke dalam syahwat, pada keinginan. Dua-duanya ini berkaitan. Intinya adalah keinginan dan cita-cita itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai kita masuk ke dalam keinginan yang terbawa oleh nafsu kita, yang akan menjatuhkan kita ke dalam perbuatan dosa, ya. Kalau manusia itu punya keinginan ya harus, nggak punya keinginan ya nggak maju, ya. Kemudian yang ketiga adalah wal mautu bahrul a'mal. Kematian itu adalah lautannya ataupun tempat berkumpulnya umur kita. Jamirul a'mal, ya, artinya untuk tempat berkumpulnya umur kita. Kalau umurnya sudah kumpul jadi satu, sudah 60, 70 tahun, sudah memang Allah tentukan di situ, ya sudah, berarti habis, ya. Wa fi nusqatin bahrul a'mal, ada yang mengatakan tempat berkumpulnya amal. Jadi kalau orang sudah mati, amal sudah terkumpul, ya di situ. Nah, al mautu sundukul amal. Jadi, bahwa mati itu adalah petinya amal. Sunduk itu bisa juga lacinya amal, tempat di mana kita amal, kita kumpul di situ. Amal-amal kita yang telah kita lakukan ketika sudah mati, maka sudah terkumpul di situ, nggak bisa ditambah lagi, ya. Karena kalau sudah meninggal, kita itu meninggal ya sudah selesai urusannya, dengan amal kita selesai. Tentunya selain hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa, kayak anak soleh, kemudian amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ini yang nggak bisa, yang masih harus terus berjalan, ya, amal jariah kita yang kita sedekahkan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, untuk masjid, musola, untuk tempat pendidikan, sepanjang itu masih berjalan walaupun kita meninggal, itu masih dapat. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, selama orang yang mengajarkan ini masih mengamalkan yang kita ajarkan, ini kita dapat pahalanya. Kemudian diajarkan lagi dan terus, ya, akan tetap mendapat pahalanya kita. Kemudian anak yang solih yang mendoakannya, ya, kita meninggal tapi meninggalkan anak soleh yang mendoakan kita, ya enggak akan terputus. Tapi selainnya itu selesai, ya. Jadi ibadah yang kita lakukan ibaratnya sudah dimasukkan ke dalam laci, sudah dikunci, sudah selesai. Itu yang dihitung. Ini karena al mautu, ya, mati itu bahrul a'mal atau a'mal. Kemudian wal kuburu bahrul nadamat.
Sedangkan kalau sudah meninggal yang keempat itu wal kubur wadubun wal kubur, kuburan itu bahrun nadamat, itu tempat berkumpulnya nadamat, itu penyesalan. Ya, orang semuanya menyesal ketika sudah dikubur di alam barzah. Ya, al barzahu, yaitu alam barzah. Alam barzah itu apa? Itu alam yang al-fasilu bainad dunya wal akhirah, yaitu alam di mana pemisah antara dunia dan akhirat. Dan di situ semua menyesal, siapapun yang amal banyak saja menyesal, apalagi yang amalnya sedikit. Dan itu sudah dihitung, sudah ditutup amalnya, dan ketika sudah di alam barzah dia akan menyesal. Ya, maka dikatakan di dalam Al-Quran itu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas salihin. Dua penyesalannya yang sangat disesali oleh orang yang sudah meninggal itu apa itu? Ya laula akhartani, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya engkau bisa mundurkan sedikit saja, ya, mundurkan sedikit saja kematian ini, ya, ajal saya ini, fa'asaddaqo, saya akan bersedekah. Jadi yang pertama itu sedekah, yang dia akan lakukan itu sedekah. Bukan mungkin disedekahkan semua yang harta bendanya yang ditinggalkan. Terus yang kedua adalah apa? Wakum minas sholihin, saya kepingin jadi orang baik. Jadi menjadi orang yang baik, orang yang mengikuti aturannya Allah, orang yang taat, orang yang takwa, orang yang rajin beribadah, sholat dan lain sebagainya. Ya, jadi orang baik. Maka torekoh, ya, torekoh ataupun yang paling sulit itu tidak hanya, yang paling sulit bukan zikir, tapi menjadi orang yang baik-baik kepada siapa saja. Ya, baik kepada keluarganya, baik kepada anak-anaknya, kepada lingkungannya, semuanya. Dia ingin menjadi orang yang baik, bermanfaat bagi sesama. Dia menjadi orang-orang yang baik. Dan selain baik, yang ada yang lebih baik lagi, yaitu selain dia baik, bisa mengajak orang menjadi lebih baik. Kebaikannya ini untuk bisa menarik orang untuk menjadi baik. Jadi inginnya orang yang sudah meninggal itu hidup kembali, itu dua itu. Jadi dia ingin banyak-banyak bersedekah. Yang kedua, dia ingin menjadi orang yang baik. Mungkin waktu di dunia dia menganggap bahwa meninggalkan sholat itu dianggap biasa saja, ya, meninggalkan perintahnya Allah mungkin dia tidak merasa. Ketika sudah meninggal timbul penyesalan. Kenapa? Karena memang alam barzah, alam kubur itu tempat orang menyesal. Kalau tahu begini dulu saya, kalau tahu seperti ini dulu saya seperti itu. Ya, oleh karena itu Allah beri kesempatan kita, Bapak-Ibu sekalian, masih diberi umur, mudah-mudahan umur kita juga panjang. Panjangkan, panjang yang berkualitas. Ya, ada yang panjang tapi enggak berkualitas. Ya, umur panjang tapi enggak berkah. Ya, jadi makanya meminta panjang umur itu ada dua makna. Allah secara fisik bisa jadikan kita tambah umur, ataupun mungkin secara nilai kita umur kita tetap. Kalau Allah sudah tentukan 70 tahun ya 70 tahun, tapi kualitasnya 70 tahun ini seperti umur yang 100 tahun karena apa? Keberkahan di dalam umur itu. Nah, mungkin kayak dompet kita itu, ya. Dompet kita kecil tapi isinya penuh. Ada yang bawa dompetnya besar tapi isinya cuma 1 lembar misalnya, ya itu. Ini secara kualitas umur kita ini yang mungkin Allah sudah tentukan berapa, tetapi kualitas dari umur ini nilainya mahal karena kita pakai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di 4 hal ini pagi hari ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, menyadari bahwa kita ini tidak bisa menjauhkan dari sebuah keinginan kita, ya, tetapi keinginan itu kita harus batasi bahwa
di dalam nafsu, hawa nafsu ini ada bahrul dzunub ya, itu akan tergoda dengan dosa-dosa tadi. Kemudian di mana kalau orang itu sudah terbawa nafsu akan kemudian banyak keinginan-keinginan tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah umur ya. Umur itu kematian itu adalah tempat kumpulnya umur, dan ketika sudah kita meninggal di satu alam namanya alam kubur, alam barzah, itu kita akan mengalami yaitu kumpulnya secara segala penyesalan, sehingga kita masih berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat sebaik-baiknya dan menjadi orang yang baik ya, sehingga umur yang masih ada dalam diri kita ini selalu kita berusaha untuk kita berbuat yang sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah, kita baik kepada sesama ya, sehingga bermanfaat bagi diri kita nanti. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.